Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda bersama saya Pak Saparman. Sarapan kita pagi hari ini diambil dari Matius 10 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang keempat. Matius 10 ayat yang pertama sampai dengan yang keempat, demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama Simon yang disebut Petrus, dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius, dan Yohanes saudaranya, Filipus dan Bartolomeus, Thomas dan Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfius dan Tadius, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Bapak Ibu Saudara sekalian, kita ingat bahwa Tuhan Yesus mengutus ke-12 muridnya memberi bekal sesuai dengan daerah yang diperlukan, bekal apa yang perlu untuk daerah itu, karena orang Yahudi pada waktu itu perlu pengusiran roh jahat, penyampan segala penyakit dan kelemahan. Tetapi juga Tuhan Yesus mengutus muridnya berpasang-pasangan supaya jelas sesuai dengan Taurat di sana. Jadi budaya juga di sana berarti harus 2 saksi yang dianggap sah. Kemudian ini berarti bahwa pekerjaan Tuhan bukan one man show tetapi teamwork. Nah, marilah kita pagi ini juga melihat pasangan-pasangan itu. Katakanlah yang pertama, Petrus dan Andreas. Ini saudara, satu dengan yang lain pasti mengenal dengan baik. Kita tahu Andreas memperkenalkan Petrus kepada Tuhan Yesus. Andreas dan Filipus ya, pada waktu itu yang cari-cari 5 roti 2 ikan. Jadi rupanya Andreas itu hanya kerjanya memperkenalkan orang, kenal satu persatu, bukan pembicara di muka umum. Tapi Petrus pembicara di muka umum. Jadi Andreas yang membawa, tapi Petrus menjadi pengkhotbah besar. Yang kita tahu dalam Kisah 2 nanti 3.000 orang bertobat satu khotbah Petrus. Yakobus dan Yohanes, nah ini saudara juga ini ya, saudara. Tapi kita pernah dengar kata Yohanes itu keras ya, seperti halilintar ya, guru ya. Tapi kemudian dengan Yakobus, mungkin dengan 2 ini menjadikan tim yang bagus. Yohanes pada masa tuanya menjadi orang yang sangat bijaksana, lemah lembut. Kalau saudara baca surat 1 Yohanes itu bicaranya lemah lembut walaupun ada kerasnya juga itu. Filipus dan Bartolomeus kita tidak tahu banyak, tetapi Filipus juga orang suka menolong, ini yang menemukan itu ya, 5 roti 2 ikan itu. Kemudian Thomas, nah Thomas ini peragu, tapi Matius pemungut cukai pasti hati-hati. Jadi orang yang ragu-ragu, orang yang tahu detail, Matius itu bagus dipasangkan dengan Thomas. Yakobus, Alfius dan Tadius tidak ada penjelasan yang lain. Nah, Simon Selot dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. 2 yang penting di sini perlu digarisbawahi adalah ini mengapa Matius ini menulis pemungut cukai ya, pemungut cukai, dikatakan di situ pemungut cukai. Nah, penting sekali untuk dicatat di sini mengapa pemungut cukai dituliskan ini. Ya, pemungut cukai waktu itu bukan hanya tukang pajak seperti jangan pegawai pajak seperti sekarang, tapi itu pegawai pajak memungut pajak bagi penjajah. Jadi punya latar belakang yang tidak baik dari sudut nasionalisme. Ini tidak baik, tidak disenangi oleh orang Yahudi.
Ada lagi yang namanya Simon orang Selot, ya. Selot ini. Selot. Itu orang yang anti penjajah ini. Dia ingin memerdekakan tanah airnya bagi negara Israel yang bebas dari penjajah Roma. Orang yang keras ini punya idealis yang luar biasa, bagus untuk dijadikan. Jadi ini latar belakang yang berbeda-beda dijadikan satu sehingga menjadi suatu tim yang indah sekali. Bapak Ibu Saudara kita bersama-sama adalah orang yang punya latar belakang beda, sangat beda. Mungkin ada yang orang kelahiran orang kaya, ada orang miskin, ada orang pinter, orang pandai, ada orang sederhana, orang ningrat, dan bermacam-macam. Dipanggil menjadi satu gereja yang dikokohkan oleh Tuhan menjadi satu. Sehingga semuanya itu terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Mari kita ingat, kita berbeda satu dengan yang lain. Tetapi Tuhan Yesus telah menyatukan kita, sehingga mari kita saling menghargai kepandaian atau kemampuan atau karunia satu dengan yang lainnya. Ada yang pandai bicara, ada yang hanya bisa senyum saja, ada yang bisa bergaul dengan baik dengan orang sehingga luwes sekali untuk memberikan kesaksian. Ada orang yang nyanyi, ada yang pintar main musik, macam-macam. Semua dijadikan satu oleh Tuhan. Dijadikan seperti orkestra yang indah. Inilah gereja Tuhan. Saya berharap dan kita semua berharap gereja kita menjadi gereja yang indah dipandang orang luar, merupakan satu kesatuan yang indah sehingga banyak orang tertarik untuk masuk persekutuan itu. Dan itu menjadi kesaksian yang luar biasa. 12 murid diutus Tuhan untuk menjadi utusan Injilnya, walaupun latar belakangnya berbeda-beda. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang di surga, kami bersyukur Engkau telah menyatukan kami dalam satu wadah gereja Tuhan yang berisi orang-orang dari berbagai macam ras, etnis, suku yang berbeda-beda, tetapi Tuhan panggil karena menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami bersama-sama, sehingga kami menjadi satu orkestra yang indah, supaya dilihat memuliakan nama-Mu, menjadikan orang lain ingin bersama-sama kami. Jadikan ini kenyataan dalam kehidupan kami di luar gereja maupun di dalam gereja. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.